Pak Azman. Ya, Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Azman. Ya, saya ingin bertanya, mohon arahannya dari Pak Teguh sendiri, pengalaman Pak Teguh sendiri, step by step bagaimana membuat perencanaan dan menata modal investasi maupun cuan yang dihasilkan, supaya kita bisa mencapai atau at least mendekati target keuangan yang diinginkan dan dalam jangka waktu yang diharapkan. Karena kita sama-sama tahu bahwa banyak sekali faktor-faktor luar yang di luar kontrol kita ya, supaya kita bisa mencapai target yang kita inginkan. Itu mohon arahannya Pak Teguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dulu Pak Azman. Ya, Berapa cuan yang Pak Azman inginkan? Berapa persen? ya, saya pemula ya Pak Teguh. Jadi saya berharap antara sekitar kalau bisa antara 30 sampai 50 kalau memungkinkan gitu. Dalam waktu? Nah, saya berharap kalau memungkinkan minimal atau dalam waktu 2 tahun paling maksimal ya. 50% dalam waktu 2 tahun, bukan setahun 50%, lalu tahun depan 50% lagi, bukan begitu. Tapi total. Total, karena saya pengalaman saya nggak pernah mencapai seperti itu Pak Teguh. Pengalaman di mana? Di saham. Saya waktu di saham. Pak Azman sudah lama di saham? Saya sebenarnya belum lama di saham ya. Saya pernah coba-coba tapi berapa kali gagal karena memang belum pernah dapat mentor ya sama sekali. Jadi banyak ikut-ikutan lah katakanlah gitu Pak Teguh. Jadi, nah sekarang saya lagi mencoba menata. Saya sudah mencoba akun mirrornya Pak Teguh sudah saya copy, sudah persis seperti itu. Nah saya lagi mencoba sekarang menata bagaimana supaya target keuangan saya bisa bisa mendekati at least target keuangan saya. Kalau 30-50% dalam waktu 2 tahun, berarti dalam 1 tahun itu sekitar 15 sampai 25%, kurang lebih. Ya betul, itu moderat terlalu pesimis kah, moderat atau bagaimana? Dan pengalaman Pak Azman selama ini profitnya tidak sampai segitu? Tidak sampai segitu. Atau malah rugi? Rugi pernah, tapi lebih juga pernah, tapi nggak sebesar itu. Saya jawab ya Pak Azman. Ya kan. Terima kasih Pak Teguh. Pertama, tadi Pak Azman bertanya bahwa profit kalau misalnya kita mentargetkan 15 sampai 25% per tahun, itu termasuk optimis, moderat, atau pesimis. Berdasarkan pengalaman saya selama ini, itu profit yang moderat, ya, tidak terlalu optimis, tapi juga tidak bisa disebut pesimis seperti itu. Nah, banyak orang berpikir bahwa dia bisa saja dapat profit 30%, 40%, atau bahkan 100% dalam waktu 1 tahun, secara konsisten selama misalnya 5 tahun berturut-turut. Tapi silahkan Pak Azman dan teman-teman yang lain cari investor yang paling hebat, yang paling trader, investor apapun itu istilahnya ya, yang bisa profit sebesar itu dan bukan dalam 1-2 tahun tertentu, tapi secara konsisten dalam jangka panjang. Maksud saya begini, saya sendiri pun di tahun 2022 kemarin, Avere Investama itu profitnya hampir 70%. Sangat besar. Tapi tahun sebelumnya, 2021, itu tidak sampai 25%. Dan tahun sebelumnya lagi, hanya 8,3%. Jadi kalau kita rata-ratakan, kita hitung CAGR, itu totalnya 32%. Rata-ratanya per tahun dalam 3 tahun terakhir. Dan menurut saya, itu sudah sangat bagus. Silakan Anda cek kinerja reksadana segala macam. Ada nggak yang segitu? Nggak ada. Jangankan segitu, nyamain IHSG aja susah mereka. Nyamain IHSG aja susah. Jadi 30% itu sangat-sangat bagus gitu. Nah jadi target yang Pak Azman sebutkan tadi sebenarnya moderat, tapi itu pun kita baru bisa dapat target profit segitu kalau ya kitanya sudah paham, kita sudah ngerti banyak hal, nggak cuma ngerti cara beli saham, ngerti cara baca laporan keuangan,
ngerti cara diversifikasi, menganalisa saham, menentukan kapan beli, menentukan kapan jual. Dan saya sudah jelaskan juga di seminar bahwa untuk bisa menguasai itu semua, kalau Anda ikut seminar, ya sejam 2 jam beres. Tapi dalam hal prakteknya untuk menjadi ahli, kita butuh waktu dan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama, bisa bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya kita masih pemula, kita belum ngerti, sebenarnya target 15-25% per tahun itu terlalu optimis. Sebenarnya, kalau kita masih pemula, tapi kalau kita udah cukup lama, sudah ngerti kata kuncinya, sudah ngerti ya. Ini pasar kemarin turun, semua orang bingung, ya berarti mereka belum mengerti. Kalau kita sudah mengerti, pasar turun, ya kita menyusun strategi segala macam, kita nggak bingung, itu kata kuncinya. Kita udah nggak bingung gitu loh. Nah kalau kita sudah sampai pada titik itu, target 25% per tahun, itu moderat. Kalau belum seperti itu, masih serba bingung, ya yang penting asal nggak rugi aja dulu gitu. Itu satu ya, yang harus dicatat. Yang kedua, Pak Azman juga katakan bahwa ada banyak faktor yang tidak bisa kita kontrol. Betul, betul sekali. Dan ini kita bicara dari sudut pandang investor profesional dengan jam terbang yang juga sudah lama. Kami sudah bisa mengontrol emosi. Emosi ya, ini sesuatu yang juga pemula, nggak usah pemula, yang pengalaman sekalipun belum tentu bisa melakukannya. Untuk tidak panik, untuk tidak mengejar kereta ketika saham lagi naik. Ini saham turun terus, apa yang terjadi? Bingung, kita cari-cari. Tapi kita tenang aja nih, itu nggak semua orang bisa melakukannya. Tapi let's say, Pak Azman bisa mengontrol emosi. Dan teman-teman yang lain juga. Anda juga bisa menganalisa, Anda bisa menyusun strategi segala macam. Intinya udah hebat banget lah, udah profesional banget gitu. Seperti itu. Tapi tetap, bahkan jika posisi Anda seperti itu, posisi Anda sudah sangat hebat, sudah punya jam terbang sangat tinggi dan seterusnya, tetap ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Satu, arah pasar, Pak. Bagaimana caranya kita tentunya pengen IHSG naik terus toh. Ya, kita tentunya pengen saham kita naik terus setiap hari kalau bisa. Tapi pada prakteknya kayak gitu enggak? Enggak. IHSG bisa turun setiap saat. Dan seringkali tanpa harus ada penyebab tertentu. Kadang turun sendiri gitu. Nggak usah karena ada peristiwa krisis atau apapun. Seperti yang terjadi kemarin, barusan, ya, di bulan Januari ini. Kedua, kinerja emiten. Kita beli saham, kinerjanya bagus, laporan keuangannya bagus. Dan kita sudah analisa juga prospeknya ke depan akan bagus terus. Jadi nggak cuma periode sekali ini aja. Tapi bagaimana kalau misalnya tiba-tiba di masa yang akan datang, perusahaan kena kasus hukum tertentu, atau misalnya ada peristiwa yang lain apapun itu, yang bikin kinerjanya jadi turun, itu juga kita tidak bisa kendalikan. Dan kalau begitu, kita mau tidak mau harus jual sahamnya, dan belum tentu dalam posisi profit. Kadang bisa rugi juga. Seperti itu. Dua hal itu aja sih Pak. Arah pasar dan juga kinerja emiten ke depan. Ini sekali lagi dengan asumsi kita sudah bisa mengendalikan emosi dan lain-lain. Nah, kalau demikian, kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan arah pasar dan tidak bisa menebak secara persis juga IHSG besok akan naik atau turun, termasuk saham kita apakah besok akan naik atau turun, ya, dan kinerja emiten juga ke depannya bagaimana, maka apa sih yang harus kita lakukan? Ini juga sudah sering saya sampaikan sebenarnya, Pak Azman dan yang lain, teman-teman yang lain. Diversifikasi. Orang pemula kebanyakan, Pak Teguh tolong kasih tahu saya satu saham aja lah, nggak usah banyak-banyak, yang bisa multi bagger dalam waktu 6 bulan langsung profit 100%. Ya kalau ada saham seperti itu ngapain saya kasih tahu Anda? Kalau saya tahu gitu, persis, pasti saham itu akan naik sebanyak itu, ngapain saya kasih tahu orang-orang? Mending saya simpan sendiri. Enggak Pak.
Justru karena kita tidak bisa menebak saham mana yang akan naiknya paling banyak, ya kita nggak bisa beli hanya 1, 2, atau 3 saham. Saya sudah sering sampaikan, kita beli saham itu minimal 10. Harapannya tentu saja 10 saham ini semuanya naik. Dan dalam waktu yang bersamaan. Tapi sering terjadi dari 10 itu ya hanya 6 atau 7 yang naiknya mencapai target yang kita inginkan. Dan juga dalam jangka waktu yang kita inginkan juga. Sementara 3 atau 4 saham lain mungkin tetap naik tapi waktunya lebih lama. Atau lebih buruk lagi, tidak pernah naik, justru turun. Tapi itu nggak masalah, karena ada 7 saham lainnya yang sesuai dengan harapan kita. Dia naik tepat waktu dan juga dengan persentase kenaikan yang maksimal. Nah, ini makanya tadi di awal saya sampaikan, Pak Azman. Betul, kalau kita beli saham secara individual, dan saya sendiri juga sudah menunjukkan, saya sudah buktikan, ada loh saham yang saya beli hari ini dalam waktu beberapa bulan kemudian, tidak sampai 1 tahun, itu naiknya bisa 200-300%. Kami di Averi Investama cukup sering dapat saham seperti itu. Biasanya dalam 1 tahun tertentu ada saja saham yang naiknya setinggi itu. Tapi apakah semua saham kita naiknya setinggi itu? Tidak. Ada juga yang justru harus cut loss. Nah, berarti kalau dirata-ratakan, ya target profitnya hanya 25% saja per tahun. Meskipun sekali lagi, tahun kemarin, saya sempat hampir 70%. Tapi itu nggak bisa dijadikan patokan. Kita lihat tahun depan bagaimana. Saya akan puas jika misalnya kita bisa profit 20% atau 25%. Saya tidak berharap profit sebesar itu lagi. Tidak realistis kita berharap profit sebesar itu setiap tahun. Itu satu mengenai tiap-tiap saham mungkin ada yang naik, ada yang turun, diversifikasi. Dan yang kedua terkait IHSG, ya saya juga sama sudah jelaskan di seminar. Kalau misalnya kita sudah bisa melihat tanda-tanda bahwa pasar akan turun, maka sebelum pasar itu turun, bukan sesudah, bukan seperti sekarang ketika IHSG sudah turun. Sebelum pasar itu turun, ya kita jual sebagian saham, kita kumpulin cash. Misalnya kita pegang saham 100 juta, ya kita jual 30 juta, ya 40 juta, jangan semuanya, sebagian saja. Ketika sahamnya turun seperti sekarang, kita bisa beli lagi di harga bawah. Tapi saya kasih tahu, itu juga tidak gampang untuk melakukan itu. Perlu latihan. Kebanyakan orang terlambat, baru kepikiran jual ketika pasarnya sudah turun. Tapi nggak apa-apa, Pak. Lakukan itu, praktekkan. Lama-lama nanti kita bisa terbiasa. Cukup, Pak Azman. Oke, kita